Dashboard yang Bapak Ibu bisa lihat itu alamannya adalah referensi data Kemdikbud.go.id SNPMB. Ada tiga hal yang terinformasikan di dashboard itu. Yang pertama adalah kondisi akreditasi, kemudian peserta didik tentang valid dan tidaknya peserta didiknya, kemudian ada jumlah sekolah yang telah mengisi e-raport dan sudah terintegrasi dengan Dapodik atau EMIS oleh satuan pendidikan. Sebelum masuk ke isi dari dashboard itu, mungkin perlu kita coba lihat konfigurasi aliran data. Ya. Ada dua hal besar yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama adalah titik A, B, dan C, kemudian titik kuning 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita bisa lihat yang A, ini merupakan dashboard verifikasi validasi. Jadi dashboard ini digunakan untuk media kontrol. Media kontrol apa yang sudah Bapak Ibu entry melalui Dapodik dan EMIS yang masuk di data induk pendidikan. Nah, kemudian yang ada di B yaitu data induk pendidikan. Kemudian dari data induk pendidikan ini yang nanti akan ditarik oleh panitia SNPMB yaitu di PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Nah, untuk mekanisme CAI ini sudah ada di panitia. Jadi Pusdatin tidak ikut terlibat di proses SNPMB. Jadi Pusdatin atau pengelola data induk ini memberikan informasi tentang data awal yang ada di data induk. Nah, di mana data induk ini semua merupakan gabungan atau hasil integrasi dari tiga ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem yang EMIS untuk satuan pendidikan keagamaan, kemudian ekosistem untuk data persekolahan dari Dapodik, dan kemudian yang ketiga adalah data dari Badan Akreditasi PAUD Dikdas Menengah, yaitu tentang akreditasinya. Jadi tiga informasi besar ini akan masuk ke data induk yang kemudian integrasikan. Nah, di mana data integrasi ini tentang Dapodik dan EMIS itu ada yang di dalamnya selain pelaporan dari satuan pendidikan juga pelaporan yang dilakukan melalui e-raport. Jadi kalau e-raport itu di Dapodik ada, untuk SMA, SMK itu ada e-raport, kemudian diintegrasikan dengan Dapodik. Kemudian di sekolah keagamaan, di EMIS, ya, madrasah itu juga punya e-raport. Kemudian e-raport itu harus diintegrasikan dengan EMIS. Jadi data yang masuk di data induk adalah e-raport yang dikelola oleh madrasah yang sudah terintegrasi dengan EMIS. Kemudian demikian juga untuk Dapodik adalah e-raport yang sudah terintegrasi dengan Dapodik. Ini yang akan masuk di data induk. Nah, tentu data induk yang diindikasikan ini ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Nah, pada saat koreksi ini ada beberapa hal yang mungkin prosesnya tergantung ada permasalahannya. Salah satunya adalah melalui verbal tentang satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi Bapak Ibu semua gambarannya sudah kelihatan bagaimana melihat data induk yang ada di Pusdatin, hasil integrasi dari EMIS, Badan Akreditasi dan Dapodik yang nanti akan menjadi informasi sebagai data awal untuk SNPMB. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa melihat dengan di dashboard. Ya, alamatnya yaitu referensi data Kemdikbud.go.id dan SPMB. Ini adalah konfigurasi tentang aliran datanya. Lanjut. Nah, informasi yang pertama, ya, informasi tentang beranda. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kondisi data peserta didik menurut bentuk pendidikan. Dari sini kelihatan bahwa jumlah peserta didik, kemudian dari sini ada yang masuk residu ganda atau NISN kosong. Ya. Ganda itu artinya dia tercatat di dua tempat, dua satuan pendidikan. Ya. Ini informasi pertama di beranda. Nah, informasi yang kedua kaitannya dengan tabel pada data verifikasi akreditasi ini memuat jumlah satuan pendidikan, kemudian jumlah satuan pendidikan menurut akreditasi. Tentu di sini sumbernya dari
ban PDM ya. Jadi dari data ban PDM langsung masuk ke data kami, kemudian kami integrasikan, kemudian kita munculkan ke data kondisi akreditasi setiap sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu data verifikasi peserta didik. Nih Bapak Ibu di sini bisa melihat bagaimana jumlah peserta didik, kemudian data residu NISN-nya, yang belum ber-NISN berapa, yang ganda berapa, kemudian residu NIK berapa, residu jurusan A berapa, dan di sini ada sampai nanti level kepada satuan pendidikan. Jadi nanti ada posisi per kabupaten, provinsi, kabupaten, sampai ke level sekolah. Itu ada Bapak Ibu bisa lihat kondisi setiap sekolah masing-masing. Nanti kondisi data hasil integrasinya bagaimana. Kemudian informasi yang berikutnya adalah kondisi data verifikasi e-raport. Dari sini Bapak bisa melihat berapa jumlah sekolah atau madrasah ya, yang sudah mengisi melalui e-raport dan sudah terintegrasi dengan EMIS ataupun dengan Dapodik yang sudah masuk ke data induk pendidikan. Ini bisa dilihat jumlah satuan pendidikannya, kemudian jumlah peserta didik yang sudah disinkronkan e-rapportnya, kemudian jumlah satuan pendidik yang sudah mengisi lengkap 5 semester atau yang belum lengkap ya, atau yang kosong. Ini sudah kelihatan nanti. Ini bisa dilihat Bapak Ibu sampai ke level satuan pendidikan, dari mulai level provinsi, kemudian kabupaten, sampai ke satuan pendidikan. Tadi adalah dashboard yang terkait dengan rangkuman wilayah, provinsi, kabupaten, sampai kecamatan, sampai ke satuan pendidikan. Nah, hal yang lain nanti ada informasi profil tiap satuan pendidikan, di mana ada 3 informasi di dalam profil satuan pendidikan ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan identitas, ya, identitas dari satuan pendidikan, ya. Di situ ada NPSN, ada status, alamat, desa, kelurahan, sampai akreditasi. Tentu Bapak Ibu kalau lihat ada kondisi yang tidak benar dan perlu dikoreksi, tentu akan mekanismenya akan disesuaikan dengan mekanisme mana yang terkoreksi. Misalkan ada masalah akreditasinya belum sesuai dengan Bapak Ibu miliki kondisi sekarang. Misalkan di dashboard ini tertulis B, padahal Bapak Ibu sudah dapat A, ini kan perlu koreksi. Nah, sesegera mungkin mengupdate melalui ban PDM. Mekanismenya ada di ban PDM. Nah, nanti otomatis begitu Bapak update hari ini, besok pagi akan mengupdate data di data induk. Nah, kemudian kalau identitas ini nanti melalui Verpal SP. Saya rasa Bapak Ibu semua operator sekolah sudah sering melihat atau sering menggunakan tentang Verpal SP terkait dengan perbaikan identitas. Informasi kedua yang terkait dengan profil sekolah, ya, setiap satuan pendidikan, Bapak bisa melihat total peserta didik, kemudian rombel ganda. Rombel ganda itu jika satu anak tercatat di 2 rombel, maka kelihatan di situ perlu ada koreksian. Kemudian peserta didik berdasarkan jurusan. Nah, residu jurusan ini adalah jika anak itu belum tercatat di jurusan mana. Nah, tentu pada saat koreksi ini tentu harus melalui dari mekanisme Dapodik atau EMIS. Kemudian peserta didik yang belum ber-NISN dan peserta didik yang mempunyai NISN ganda. Nah, tentu di sini permasalahan-permasalahan yang muncul, mekanismenya tentu akan disesuaikan. Kalau Bapak Ibu terkait dengan jumlah record atau jumlah siswa, tentu mekanismenya melalui sinkronisasi di Dapodik atau EMIS. Tetapi kalau misalkan kondisinya data itu peserta didiknya ganda atau NISN kosong, itu melalui di Verpal PD. Terus informasi yang ketiga untuk profil sekolah ini kaitannya dengan kondisi rapot, ya, e-raport yang sudah terintegrasi tadi dan sudah masuk di data induk pendidikan tentang total peserta didiknya, jumlah rombelnya yang ganda, kemudian jumlah
rapot yang terisi selama 5 semester. Ini sudah kelihatan contoh, ini SMA 9 Yogyakarta, ini sudah 4 semester mengisi, sudah langsung kelihatan di situ, ya. Dan tentu di sini pada saat ada koreksian dan segala macam, ya tentu harus melalui aplikasi e-rapot yang ada selama ini. Ya, kemudian e-rapot yang ada ini diintegrasikan dengan Dapodik atau EMIS, ya. EMIS untuk sekolah keagamaan, kemudian Dapodik untuk persekolahan. Nanti otomatis dia akan mengupdate ke data induk pendidikan yang nanti akan ditarik untuk PDSS. Ya, tentu di sini perbaikan dilakukan oleh operator sekolah.